Gimana? Masih ada yang sakit hati sama Bapak Prabowo? Aduh, nggak bisa move on ya. Kau bagaimana perasaanmu, Bung? Sama, sama. Sempat aku marah, sempat sakit hati. Karena apa? Karena 2 kali aku bikin video merasa yakin aku Bapak Prabowo gak datang, rupanya datang. Tapi gak apa-apa lah, aku klarifikasi lah ya kan, di ujung-ujungnya kan. Setelah aku mendengar langsung dari Bapak Jokowi, kalau cuman sekedar omongannya Dasko, aku kurang percaya. Tapi kalau udah Bapak Jokowi memberikan tanggapan, berarti betul lah itu. Bapak Prabowo, laporan Pak. Sedikit dulu Pak laporan aku samamu. Ya Pak, itu di kontenku yang kemarin, dari 800 yang komentar, 451 mengungkapkan kekecewanya sama Bapak. Saya kecewa Pak. Nanti 2029 kita pilih aja yang lain. Ya, ini Bapak ini sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai bahan evaluasi bagi Bapak Prabowo, bahwa sebetulnya pendukung Bapak mendukung Bapak itu bukan karena ada PDIP di dalam. Justru semakin ada PDIP di dalam Pak, mereka nggak simpati. Apalagi beredar foto Bapak berdua dengan Megawati. Bapak, apa nggak ada wanita lain yang mau diajak berfoto? Yang lebih muda gitu loh, yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih seksi. Kok haruslah Megawati? Tapi tenang saudara-saudara semuanya, selagi Bapak Prabowo dan Megawati hanya sekedar berfoto, semua aman-aman saja. Kecuali kalau mereka berdua sedang makan nasi goreng, berarti ada sesuatu. Lah Pung, sekarang begini Pung, bisa aja terjadi sesuatu Pung, ya kan? Cuman masalahnya nggak deal. Makanya nggak ada sorotan kamera yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sedang makan-makan atau sedang ramah tamah. Ya kan begitu kan Pung? Iya, kayaknya sih setuju juga sih. Yakin enggak kalian? Kutanya dulu sama kalian ya. Ini secara logika gitu loh ya. Pertemuan kedua-duanya ya hanya sekedar silaturahmi. Kayaknya nggak masuk akal. Coba cuman ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri butuh waktu 1,5 jam. Nggak mungkin dong. Ibu Megawati kedatangan saya hanya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Aku udah hitung ini waktunya paling cuma 30 detik. Datang Ibu Megawati. Terima kasih juga Bapak Prabowo dengan kedatangannya. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. 25 detik. Bapak Prabowo ulang lagi. Ibu Megawati, kedatangan kami adalah untuk mengucapkan selamat. Kan gak mungkin 1,5 jam itu aja. Mau dibikin pun slow motion ya, tetap nggak dapat waktunya 1,5 jam. Selamat malam Ibu Megawati. Dengan ini saya dari Partai Gerindra dengan sekjen kita Bapak Ahmad Muzwani dan juga ketua harian kita Bapak Ahmad Sumidasko ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 95 detik. Tetap nggak nyampe 1,5 jam. Slow motion loh. Kan begitu, ya kan kayaknya mustahil aja sih. Dan juga begini, yang agak aku membuat curiga, kenapa yang beredar sampai sekarang satu foto, ya? Aku yakin sebetulnya, ya bisa bisa dipastikan sih, tapi ini asumsiku saja, ya. Otomatis kalau pertemuan penting seperti itu, walaupun tertutup, ya pasti ada dokumentasi dari kedua belah pihak, dari Bapak Prabowo dan juga daripada Megawati. Tapi dokumentasi yang beredar itu hanya dokumentasi dari timnya Bapak Prabowo, dan itu pun katanya Sumi Dasko yang mengambil gambarnya, kan begitu. Nah sekarang begini, ya, kalau memang ternyata ya ada deal-dealan antara Bapak Prabowo dengan Megawati, ya, dan deal-dealan itu menemui titik temu, aku yakin banyak foto beredar di media sosial. Bukan cuma foto bukan cuma sekedar foto, tapi ada video mereka lagi makan nasi goreng. Satu duduk di sini, satu duduk di sana. Ini video. Nah, Ibu Megawati menyendokkan nasi gorengnya ke piring Bapak Prabowo, dan Bapak Prabowo mengucapkan terima kasih Bu Mega. Lalu terjadilah perbincangan. Nah, lengkap dokumentasinya itu. Kalau deal. Tapi mungkin karena nggak deal, yang pertama, baru yang kedua sudah terlanjur ketahuan wartawan. Harusnya sebetulnya biar tahu, ini menurutku analisa jurnalistik. Karena sudah ketahuan sama wartawan di luar, mau nggak mau ya dikeluarkanlah satu buah foto. Kan begitu. Tadinya sebetulnya Sumi Dasko tidak ingin mengeluarkan sebuah foto pun, nggak perlu. Karena apa? Tertutup dan diam-diam. Ya kan? Ya. Jadi ya, yang dipertanyakan lagi, ketika Bapak Prabowo, ya, Bapak Prabowo sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Nah, besoknya itu kan Bahlil kan datang kan, langsung lo datang bawa keluarga. Apa kalian kira itu pertemuan kebetulan? Seperti kita ketahui bahwasanya Bahlil itu adalah produk pabrikannya Bapak Jokowi. Besok paginya di Susul Julhas. Juga sama-sama pabrikannya Bapak Jokowi. Aduh, memang kemarin ku katakan, ya kan, mereka berdua itu diutus Bapak Prabowo. Ya mungkin diutus Bapak Prabowo setelah ketahuan. Jadi ya antara dua, ya, mereka diutus Bapak Prabowo atau mereka memang datang oleh karena inisiatif sendiri, ya. Pung, ngapain pula dipikirkan perasaan Bapak Joko Widodo? Nggak perlu kan Bapak Presiden minta izin kepada Bapak Joko Widodo? Iya kan begitu kan? Kalau bagiku jujur saja, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang yang menjaga hubungan baik, Bapak Prabowo tidak akan pernah tidak mengkomunikasikan kepada Ibu Megawati. Kok Megawati? Bapak Jokowi, ya, perihal pertemuannya dengan Megawati, ya. Karena apa? Ya, Bapak Prabowo tidak terlalu bodoh untuk menyimpan atau menutup rapat-rapat pertemuannya dengan Megawati, karena beliau tahu pasti satu saat akan ketahuan. Nah, ternyata nggak sampai satu saat, malam itu juga ketahuan.
Ya kan begitu kan ya, apalagi beliau itu seorang prajurit. Aku kurang yakin beliau itu ya mengkhianati pertemanannya dengan Bapak Joko Widodo. Saya nggak yakin ya. Dan juga kita bisa lihat ya, kita bisa lihat respon dari Bapak Joko Widodo ketika ditanya wartawan. Beliau itu datar aja gitu loh ya, nggak menunjukkan keterkejutannya. Artinya apa? Beliau sudah tahu bahwasanya Prabowo akan bertemu dengan Megawati. Yang jadi pertanyaannya begini teman-teman. Makanya aku sampaikan sama kalian, tolong dulu kalian pikir baik-baik dan simak baik-baik. Jangan dulu kita sakit hati kepada Bapak Prabowo ya. Karena apa? Kalau memang terbukti betul ya, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo sebelum pergi ke rumah Megawati ya, mereka betul-betul berkomunikasi. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedang mereka rencanakan? Ya, apa yang sedang direncanakan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo? Kan begitu. Nah, kita nggak tahu langkah-langkah politik ya. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Joko Widodo dulu ya memainkan permainan caturnya ketika dia menjadi seorang presiden. Ingat, kalau misalnya seorang pemain catur ketika dia pensiun, artinya bukan apa namanya kemampuan dia bermain itu juga hilang. Enggak, kadang-kadang ya kemampuan bermain dia itu justru lebih tajam dan juga lebih luar biasa dibandingkan ketika dia belum pensiun. Karena apa? Karena fokusnya semakin terarah gitu loh. Ya sekarang kan Bapak Joko Widodo kan tidak lagi mengurusi masalah kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini, kementerian itu, kabupaten ini, provinsi ini, daerah tertinggal ini, nggak perlu lagi. Makanya beliau itu fokus gitu ya. Apa langkah-langkah politik yang akan mereka lakukan begitu ya. Ya sekarang begini pertanyaannya, untuk apa Bapak Prabowo meminta apa namanya itu pendapat dengan Bapak Joko Widodo? Kan begitu kan? Berarti artinya Bapak Joko Widodo cawe-cawe dong. Sekarang begini, selama itu tidak mencampuri urusan pemerintahan, itu nggak ada cawe-cawe. Karena apa? Ini bicara politik. Gitu loh ya. Jadi kita jangan curiga dulu kepada Bapak Prabowo. Ini seruanku kepada teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masih sakit hati, kalian masih marah, kalian masih dendam dengan Bapak Prabowo oleh karena beliau menjumpai Ibu Megawati, sudahilah ya. Karena apa ya? Kalau memang ada sesuatu di belakang semuanya ini, kalau memang ada permainan ya, dalam tanda kutip permainan catur yang sedang dimainkan Bapak Prabowo bersama dengan Bapak Joko Widodo ya, kita harus apresiasi mereka. Kita nggak tahu ya, contohnya saja, contoh. Ini kedepannya ya Indonesia akan menghadapi tantangan yang luar biasa ya. Persaingan perdagangan, belum lagi ancaman keamanan ya, baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Kita bisa melihat ya bagaimana kaum radikal ya, orang-orang mantan daripada HTI dan juga FPI ya, sekarang itu mereka sudah berani menyuarakan genderang perang, kan begitu ya. Jadi ancaman dari luar negeri kita nggak tahu juga. Mungkin ya kita sudah bisa lihat, kalau nggak salah itu daerah Jawa Timur ya, itu ditangkapkan kemarin 10 atau sekitar 15 orang ya, yang terdeteksi bahwasanya mereka itu adalah kelompok daripada teroris, kan begitu ya. Nah, takutnya ketika Megawati ya menentukan sikap sebagai oposisi ya, dan dari mereka ini memanfaatkan suasana ya, contohnya misalnya ada masalah mereka protes, ada masalah mereka protes, ada masalah mereka memanfaatkan, katakan mahasiswa, memanfaatkan aktivis, memanfaatkan LSM, kita nggak tahu ya, ini kan asumsiku saja, kan begitu. Nah, ini akan mudah sekali ya dibonceng ya, akan mudah sekali ditunggangi ya oleh pihak-pihak tertentu. Karena apa? Karena seolah-olah mereka itu satu visi, satu misi, dan juga satu ambisi.
Itu dia, ya. Jadi ini hati-hati kita bisa lihat, ya. Kita nggak bisa jamin PDIP menjaga ideologi mereka, ya. Kita tidak bisa jamin PDIP menjaga prinsip mereka. Ketika sudah berbicara kekuasaan dan ambisi, semuanya itu hilang. Ideologi nomor dua, prinsip nomor dua, kita bisa lihat bagaimana di Jakarta, ya, itu PDIP bergabung dengan Anies Baswedan, dengan anak-anak ABA. Artinya apa? Ya, kalau dulu mereka berseberangan, bertentangan, bahkan berlawanan, karena satu kepentingan mereka bisa disatukan. Ya, karena satu kepentingan, maaf kalau aku katakan, ya kalau bahasaku, mereka bisa ditunggangi. Itu dia, ya. Jadi ini hati-hati ya. Ini mungkin bisa, ini salah satu saja ya. Ini mungkin yang dilihat oleh Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo. Jangan sampai banteng ini semakin liar. Kita nggak tahu ya kan, orang kalau sudah dibutakan kekuasaan, dibutakan ambisi, ya dibutakan oleh kenikmatan yang sudah mereka rasakan selama 10 tahun ini, apapun mereka lakukan. Kan begitu. Nah, ketika semuanya sudah kacau, ya, artinya apa? Ya, artinya ini akan berpengaruh dengan perekonomian kita. Mana ada investor yang ingin menanamkan investasinya di sebuah negara yang kacau? Kan begitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan campur tangan luar negeri? Bisa jadi. Karena kita bisa lihat bagaimana Bapak Jokowi ya merebut ya kedaulatan, ya merebut kedaulatan perusahaan-perusahaan asing ya yang mereka bercokol di negara kita, tapi mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya dari negara kita. Terlalu lama, Freeport terlalu lama, Chevron terlalu lama, beberapa perusahaan lainnya ya yang sudah mengeruk keuntungan daripada sumber daya alam yang ada di bangsa ini. Makanya hilirisasi adalah satu kata yang mengerikan buat negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat. Kan begitu. Nah, kita lihat ya, kalau dulu kita bersahabat dengan negara Amerika Serikat, sekarang nggak ada lagi persahabatan itu ya. Mereka menaikkan tarif 32%. Memang betul, bukan hanya kepada Indonesia. Ya, 34% kepada China, 36% kepada China, kepada Vietnam itu sekitar 4%, kepada Vietnam kepada Kamboja sekitar 46%. Kan begitu, dan juga negara-negara lainnya kebagian, ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Kanada dan juga Meksiko itu adalah negara, bisa dikatakan negara paling sahabat ya terhadap Amerika. Tapi Amerika sekarang di bawah Donald Trump nggak mau tahu, kan begitu. Udah nggak ada lagi friendship di antara mereka. Yang penting yang penting ambisinya Donald Trump itu bagaimana meningkatkan perekonomian Amerika dengan cara apapun. Kalian kira nggak berpengaruh ya ketika Bapak Joko Widodo campur tangan dengan masalah Freeport dan juga Chevron? Berpengaruh. Kan begitu. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa dikatakan ya Indonesia harus mempersiapkan diri, ya kan gitu. Nggak usah lagi ribut-ribut, kalau bisa semuanya berangkulan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih siap lagi menghadapi tantangan ke depan. Pung, kau ditelepon Bapak Prabowo untuk menyampaikan itu ya. Nggak ada urusan, aku ini bukan orang Gerindra. Ya, aku bukan orang partai, aku bukan orang relawan ya. Aku tetap harus menjaga independensiku sampai kapanpun. Walaupun banyak tawaran, kan begitu. Masalahnya tawarannya itu setelah lewat pilkada dan juga pileg. Loh, berarti nanti kalau misalnya pemilihan legislatif pun kalau misalnya kau itu ditawari mau juga? Enggak juga. Enggak ada untungnya sama aku. Kenapa bilang kalau misalnya jadi caleg contohnya ya kan? Sekarang ini mana bisa jadi caleg modal muncul.
Mana bisa? Cetak kaos, cetak banner, cetak baliho, cetak kartu undangan, segala macam. Uang itu semua, bos. Makanya nggak perlu sama aku itu ya. Jadi nggak ada aku punya maksud apapun ya dengan pernyataanku ini. Tapi marilah kita bergandengan tangan. Udahlah ya. Jangan pernah ingat ya, akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk memprovokasi kita yang selama ini sudah mendukung pemerintah, kita yang sudah melihat bagaimana apa namanya Bapak Prabowo dan juga Bapak Joko Widodo saling menjaga persahabatan mereka ya, dan kita seolah-olah bukan seolah-olah, dan kita sempat merasa kecewa dan juga sempat merasa marah. Memang ada juga yang nggak terlalu marah, nggak terlalu kecewa ya, tapi kita harus berpikir luas gitu loh. Ternyata kita nggak bisa memandang sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang, hanya dari satu perspektif gitu. Kita harus bisa dari perspektif lain juga, kita harus bisa melihat satu permasalahan gitu. Pandai kali kau pun, lebih-lebih dari anggota DPR bicaramu itu. Lebih baguslah kita ini pangkat kopral kualitas jenderal daripada pangkat jenderal kualitas kopral. Maaf ya kalau aku pinjam analisa ini ya, bapak-bapak yang di TNI. Banyak orang pejabat-pejabat itu sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi pengetahuan dan juga pengalamannya masih di bawah. Menangnya mereka banyak uang, sehingga mereka bisa meroket ke atas. Tapi kalau contohnya Bung Parbelak dan juga ada beberapa teman-teman yang lain yang punya otak tapi nggak punya uang, mau bilang apa? Kan begitu ya, sudahlah, kita bergerak di akar rumput udah cukup lah. Ya kan, toh juga uang nggak dibawa mati kan begitu, jabatan nggak bawa dibawa mati. Kok sekarang ngomongin masalah mati kau Bung? Biar sadar kita itu bahwasanya uang itu bukanlah ukuran. Dan aku itu nggak seperti yang Ernest katakan bahwasanya pendukung 02 itu terima transferan. Nggak ya, makanya ya dia ngomong seperti itu karena dia nggak bisa buka mata lebar-lebar. Maksudnya dia nggak bisa melihat secara luas. Dia kira 02 itu cuman terima transferan aja. Udah dibilang sampai sekarang aku nggak terima transferan. Begitu dia. Ya, jadi bisa kita katakan ya bahwasanya ya untuk kedepannya ya Indonesia perlu ya perlu persiapan yang lebih matang lagi. Iya Pung, tapi ngapain pula diajak-ajak kaum nyinyir, kan begitu maunya kita sih seperti itu. Cuman kalau ini tidak dikondisikan atau tidak dijinakkan sama Bapak Prabowo, kan ku bilang tadi ini ada pengaruhnya sama kita. Kita lihatlah ke depannya bagaimana ya. Tapi kalau kulihat sih kayaknya nggak ada terjadi deal. Ini pandanganku aja ya kan. Ya, karena dari bahasanya Ahmad Muzani, sekjennya Gerindra ya, itu ada kata-kata yang mengandung kekecewaan dari Bapak Prabowo sendiri. Kayaknya sih ya, kayaknya kalian cek aja di videonya ya. Kayaknya di situ mengandung adanya ketidakcocokan ya pembicaraan antara Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kayaknya nggak ketemu omongan itu gitu loh. Kan itu dibilang kan Ahmad Muzani kemarin kan bahwasanya PDIP siap dipakai walaupun di luar pemerintahan. Kan begitu yang aku mau bilang sama Bapak Prabowo. Kalau cuma itu jawabannya Megawati, Bapak ngapain capek-capek Pak ketemu sama Megawati? Iya, namanya juga usaha.
Tapi ku bilang sama kalian ya, kalau memang Bapak Prabowo sudah melakukan yang terbaik dari bagiannya sebagai seorang kepala negara, ya, berusaha untuk menjamin ya keamanan, ya, terlebih lagi keamanan investasi karena di Indonesia masih perlu banyak investor yang masuk. Kalau gara-gara satu dua pihak ya yang kusebutkan tadi memang berulah ya, berarti memang betul-betul ya kita harus hadapi mereka dan rapatkan barisan. Terbalik Pung, rapatkan barisan dulu baru hadapi mereka. Ya mana tahu kan begitu, nggak ketemu deal-dealannya itu. Kan udah aku bilang dari dulu, ya kan. Kalau Megawati dan juga PDIP, kalau diajak ke pemerintahan, itu banyak maunya. Yakinlah kalian. Makanya nggak ketemu omongannya Megawati dengan Bapak Prabowo. Karena apa? Megawati banyak maunya. Biasalah mama-mama. Dikasih uang belanja contohnya 5 juta satu bulan, maunya nambah 5.500.000. Selalu aja ada kebutuhan tambahan. Naik gaji suaminya jadi 7 juta, pengeluaran jadi 7.500.000. Uang belanja. Yang tadinya skincare-nya mereknya dari A, pindah ke B. Kan begitu. Itu dia, ya. Jadi kalau ku katakan ya, kalau ku katakan sama teman-teman semuanya, ya kalaupun Parbela bisa mohon, sudahlah ya, kita positive thinking saja ya. Kita akan melihat bagaimana Indonesia ke depannya ini akan menjadi Indonesia yang besar. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo memang ngotot lagi ketemu lagi sama Megawati, nah kita baru bersuara kencang. Lu bukannya selama ini PDIP pun yang minta jumpa sama Bapak Prabowo, kan begitu kan? Nah, sekarang kan begini, bukan perkara siapa yang minta, siapa yang menyodorkan, kan begitu. Sekarang kan tergantung isi pembicaranya apa. Ya kan? Jadi sekarang tergantung kalian. Kalau Indonesia ini aman, 2029 gak usah lagi pilih partai nyinyir. Ya, itu dia aku bilang sama kalian ya. Bantu kalian pemerintahan ini, bantu kalian presiden-presiden kita nanti. Pilihlah pilihan yang tepat, jangan pilih partai yang gak tepat. Cemana pun dibilang, calegnya kawan kami. Yakinlah kalian, caleg-caleg potensial itu akan loncat dari PDIP pindah cari partai yang lain. Supaya apa? Supaya mereka jangan suka-sukanya lagi, supaya jangan mereka lagi ketua DPR. Kan begitu. Jadi poin plus bagi seorang ketua DPR adalah dia itu bisa menentukan ketok palu walaupun bermusyawarah. Tapi yang ngetok palu kan siapa? Ketua DPR. Kan begitu. Kalau bisa nanti ketua DPR dari Golkar. Sekalian ketua DPR kalau dari Gerindra paling banyak Gerindra jadi ketuanya. Biar selaras gitu loh. Jadi nggak ada kayak gini bujuk membujuk, merayu kan begitu. Jadi habis energi jadinya ya. Ya itu dia ya. Jadi tergantung kaliannya. Aku bukannya mempengaruhi, aku bukannya menghasut, bukan, cuman mengajak. Ya. Perhatikan kalian, memang pilkada, pilpres dan juga pileg dan juga pilpres itu nanti tahun 2029 kan. Tapi ingat kalian, paling enggak 2027 gaungnya akan kedengaran. Ya, 2027 partai-partai akan pasang kuda-kuda. Dan ini menurutku ya, tahun 2027 akan ada beberapa partai yang keluar dari koalisi. Kok tahu dari mana aku, Bung? Kalau sekarang bagaimana rupanya koalisi, Bung? Kalau sekarang koalisi masih solid, ya kan, karena masih baru-baru.
Masih di awal-awal, semuanya masih solid. Tapi kalian perhatikan nanti 2027 ya, nggak perlu diprediksi-prediksi itu ya. Memang sudah trennya begitu. 2027 mulailah partai-partai ini menyodorkan masing-masing calonnya. Kira-kira apa pun partai yang keluar pun dari koalisi udah bisa diketahui Nasdem. Kalian perhatikan dari kemarin-kemarin ya kan, Nasdem itu paling cepat menentukan siapa jadi capres. Itu dia, iya kan. Apalagi Nasdem kan nggak pernah mengangkat piala. PDIP udah, Golkar walaupun udah lama kali penting udah, Gerindra udah, Demokrat sudah. Ya ambisi itu kan pasti dimiliki oleh seorang ketua umum kan gitu. Kepengen dia mengangkat piala gitu loh. Gitu dia. Anies Baswedan bagaimanapun bisa jadi nanti juga Surya Paloh juga ngusung Anies Baswedan. Nggak tahu juga. Tergantung Anies Baswedan bisa menghimpun kekuatan nggak kan begitu. Tapi maaf, kalau bicara tentang kekuatan massa harus kuat juga mengenai uang. Aku ketawa kemarin ada video biar tahu kalian testimoni Mega. Kalau kurasa itu waktu Pilpres kemarin itu kan diwawancara lah ini Bapak Prabowo mengenai kenapa sampai setiga itu Anies Baswedan menjelek-jelekan Bapak Prabowo. Datang Bapak Prabowo, itulah padahal anaknya si Anies Baswedan kemarin nikah, anak saya si Didit itu yang merancang busananya itu pun nggak dibayar. Aduh, Anies itu perlu kerja keras karena apa? Ya karena uangnya nggak ada. Makanya perlu kerja keras dia kalau memang mau ikutan Pilpres. Mainkan lagi isu agama. Paling itu ke situ, itu ke situ. Iya kan? Kecuali kalau dia ada uang bikin partai, dia yakin aku kalau ada uangnya bikin partai itu. Ini udah diukurnya kekuatannya kan, tapi hati-hati ya, hati-hati. Anies itu sudah mulai ya. Perhatikan aja gerak-geriknya, berapa kali dia ceramah di mahasiswa. Jadi sekarang dia itu sedang mencari basis massa. Ketahuan kawan Anies. Ya, dia akan berusaha menyusup itu ke kampus-kampus. Dia akan mencari menghimpun massa dari golongan mahasiswa. Sepertinya ya kan, kalau kau tengok gerak-geriknya kan begitu. Karena apa? Kalau cuman modal satu mic sama satu muncung ini ya, itu mahasiswa sekarang itu gampang kali dipengaruhi. Gampang. Kita udah lihat kan bagaimana mahasiswa dihasutkan turun ke jalan ya, RUU, TNI ya, Indonesia gelap segala macam, mulai dari Pilpres kemarin ya sampai sekarang ya, semuanya itu mahasiswa itu kan semuanya hasil daripada hasutan. Ya udah gampang loh, ya gampang kan. Jadi Anies sudah bisa dibaca, oh ternyata mahasiswa di Indonesia ini rata-rata bisa dihasut ini. Nah, udahlah aku masuk lewat mahasiswa lah kan gitu, lumayan ngurangi modal. Mahasiswa mungkin banyak yang marah sama aku, tapi jujur ku bilang memang sebegitulah kualitas kalian. Aku nggak bilang semua oknum, tapi rame-rame. Ya, itu dia ya. Jadi bisa kukatakan lah. Jadi kalau bicara tentang Bapak Prabowo ya dengan Bapak Jokowi, untuk sampai saat ini mereka baik-baik saja. Bapak Prabowo dengan koalisi mereka juga bisa dipastikan mereka masih baik-baik saja. Aku sempat berpikir ya, Bahlil ini dan juga Zulhas ini ya datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Apakah mereka ya ingin membicarakan sesuatu oleh karena Bapak Prabowo sudah diam-diam tanpa sepengetahuan daripada kawan-kawan koalisi. Apakah itu jadi bahasan mereka, nggak tahu juga aku ya. Mana tahu Bahlil datang, Zulhas datang, kita nggak tahu siapa lagi ketua umum yang datang ke
apa namanya, ke Solo, kan begitu diskusi contohnya. Bapak, saya dapat laporan bahwasanya Bapak Prabowo sudah berjumpa dengan Megawati. Kan begitu kan? Datang Bapak Joko Widodo. Apa dibilang? Ya wes, saya sudah tahu. Loh Bapak udah tahu Pak? Kan begitu kan? Oh, sudah tahu. Bapak Prabowo itu ndak mungkin kemana-mana tanpa koordinasi sama saya. Ndak mungkin. Apalagi mantan daripada situ saya. Oh. Apapun yang terjadi antara Gerindra dan PDIP saya pasti tahu. Pak Zulhas datang juga besok paginya, ya kan Pak? Bagaimana tanggapan Pak? Itu Bapak Prabowo kayaknya diam-diam itu sudah mulai merapat itu kepada Megawati. Ndak perlu ada yang dikhawatirkan. Sudah tenang DC ya, pokoknya semuanya bisa dikondisikan. Oh begitu ya Pak, ya udahlah saya pulang ya Pak ya. Ya, dan mereka berdua lah yang memberitahu kepada ketua-ketua umum lainnya, kepada AHY, mungkin kepada Caimin mungkin, dan juga kepada Surya Paloh. Halo bos semuanya, ya ternyata situasinya aman terkendali. Kan begitu kan? Nah itu dia. Tapi aku antara dua sih ya, apakah Bapak Prabowo hanya komunikasi kepada Bapak Jokowi atau juga Bapak Prabowo komunikasi juga dengan teman-teman di koalisi. Tapi sepertinya tahulah teman-teman di koalisi tahulah ya. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi karena pertemuan ini kan pertemuan yang bisa satu ketika bakalan ketahuan kan begitu ya. Jadi Bapak Prabowo mungkin harus menjaga bukan menteri-menterinya tapi menjaga teman-teman koalisi. Kita berbicara teman koalisi berarti teman-teman sesama ketua umum partai gitu. Jadi yang ku bilang tadi itu ya mengenai ya Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi ya sedang merencanakan sesuatu, salah satunya ya untuk menjaga stabilitas dalam negeri sehingga investor masuk ya, sehingga kita bisa dengan gampang dengan mudah menghadapi tantangan ke depannya. Itu cuma satu contoh ya. Cuma satu contoh dan bisa dikatakan ada hal-hal yang lainnya lagi ya. Ada hal-hal yang lainnya lagi yang bisa menjadi pertimbangan kenapa Bapak Prabowo ya dengan segala resiko yang dihadapinya ya harus ketemu sama Megawati. Kira-kira Bapak Prabowo tahu nggak? Ya kalau misalnya sempat pendukungku tahu maka mereka akan kecewa. Tahu nggak kira-kira? Tahu ya. Tapi ya itulah dia ya. Sebagai seorang kepala negara resiko yang dihadapinya itu nggak pernah kecil, selalu besar. Oke? Jadi itu dulu perkembangan ya. Jadi untuk kedepannya ya, yang saya harapkan, yang Opung Parbel harapkan kepada teman-teman semuanya, sudahilah sakit hati kita. Ya, dewasalah kita di dalam berpikir, dewasalah kita di dalam berpolitik, dewasalah kita di dalam bernegara. Ya, jangan mau dihasut. Kita akan dengar nanti Rocky Gerung, Refli Harun ya. Setelah itu dari PDIP ya yang akan mencoba memanas-manasi suasana ya. Jangan pernah dengarkan mereka. Ya kita rapatkan barisan, kita hadapi mereka semua. Yes. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbel. Salam NKRI. NKRI harga mati.